Ketahuilah bahwasanya inti dari niat itu adalah ilmu. Kaitannya sangat erat. Tanpa ilmu kita tidak bisa berniat. Sementara setiap amal soleh harus didasarkan kepada niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Namun jika dia tidak berniat, maka amal tersebut tidak terhitung sebagai amal saleh atau ibadah. Atau jika dia berniat namun niatnya karena selain Allah Subhanahu wa taala, juga amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan ilmu? Contoh sederhana, seseorang dia tidak bisa mendapatkan pahala dari fadilah suatu amalan kalau dia tidak mengilmui fadilah amalan tersebut. Karena dia tidak mengilmui, dia tidak berniat. Ketika melakukan amalan tersebut, dia tidak berniat melakukannya dalam rangka taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak juga berniat untuk mendapatkan pahala fadilah amal tersebut. Sebagai contoh sederhana, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya membersihkan gigi, siwak ya, bersiwak, matharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Selain dia membersihkan mulut kita atau gigi kita, itu juga bisa mendatangkan keridhaan Rabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Seseorang yang tidak mengetahui hadis ini, yang tidak mengetahui ilmu ini, maka dia ketika sikat gigi, dia tidak akan meniatkan melakukan amal soleh ketika dia sikat gigi. Dia juga tidak berniat untuk mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sikat gigi. Akhirnya jadilah sikat gigi itu hanya sekedar rutinitas biasa. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tadi ketika saya masuk masjid, saya ngelihat parfum. Kebetulan dari tempat tinggal saya belum pakai parfum. Ya, kalau nggak ada parfum di base camp, saya juga lupa tadi menggunakan. Ketika saya lihat parfum, saya langsung ambil. Saya teringat bahwasanya Rasulullah SAW sangat menyukai parfum, wangi-wangian, dan para malaikat juga menyukainya. Kemudian karena pengetahuan saya tersebut, saya menggunakannya. Disitulah muncul niat. Semoga dengan parfum ini Allah Subhanahu wa taala meridhai, kemudian memberikan tambahan taufik dan mencintai. Ya, karena dia mencintai apa yang dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh, di antaranya para malaikat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh Rasulullah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah seorang hamba dia mendapatkan pahala dari rutinitas harian yang dia lakukan. Itu tidak bisa dia wujudkan tanpa niat, dan niat tidak bisa dia wujudkan tanpa ilmu. Ini berbicara tentang amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang diperintahkan, yang wajib, yang lebih mulia daripada amalan yang dianjurkan. Ini juga butuh ilmu supaya kita bisa berniat. Ketika kita melakukannya, kita berniat melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya amalan-amalan yang diharamkan, kita juga butuh berilmu bahwasanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibenci, itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, supaya ketika kita meninggalkannya, muncul niat di dalam hati kita, kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah terkait niat dan ilmu. Maka untuk bisa banyak berniat dengan niat-niat yang salihah, maka kita harus banyak menuntut ilmu syar'i.